Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak. Ai dipilit dohita di bagasan ibana adorang soojak dope tanon. Asa badia hita jala sohasurahan dia dopanai. Di bagasan holong di roha ditodo hiado hita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangibuton halomoan ni rohana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh indah sekali firman Tuhan ini menyapa kita di pagi hari ini, ketika kita membukanya di pagi ini atau bahkan sepanjang hari ini, di siang, sore, atau malam. Saat ini Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ketika atau sebelum kita ada di dunia ini, Dia sudah memilih kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia sudah berkenan atas kehidupan umat manusia. Maka Dia memperkenankan manusia hidup di bumi ini, di dunia ini. Pastilah dalam suatu rancangan memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan kita hidup di dunia ini, rancangan Tuhan itu, kehendak Tuhan itu supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Mengapa Tuhan menghendakinya? Karena kita adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Artinya ketika kita memahami Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang kudus, hendaknya kita hidup berperilaku kudus dan tak bercacat. Apa artinya berperilaku hidup kudus dan tak bercacat? Yaitu mematuhi dan melakukan sepenuhnya segenap hati hanya perintah Tuhan. Segala hal yang melukai hati Tuhan, perbuatan jahat, perbuatan daripada si iblis, hendaknya kita jauhkan. Memang kita akan berkata, Inang itu masih sangat sulit sekali. Tetapi ketika kita mengetahui untuk apa kita dicipta oleh Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengupayakan dengan sekuat hati dan berkata, Tuhan pimpin aku selalu berjalan di hadapan-Mu. Mungkin kita berkata, bagaimana aku mampu melakukan yang baik sementara orang itu selalu melakukan hal yang tidak baik. Naluri kita selalu ingin membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tetapi karena kita tahu rancangan Tuhan mencipta kita supaya tetap hidup kudus dan berlaku tak bercacat di hadapannya, maka kita akan mampu hidup di dalam pengampunan. Itu yang membuat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Artinya Allah memperlengkapi kita dengan kasih-Nya. Allah memperlengkapi kita dengan akal budi. Allah memperlengkapi kita dengan segala kebijaksanaan. Maka mari kita pakai akal budi, pengetahuan, hikmat yang daripada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan saja, supaya hidup kita ini berkenan di hadapannya. Maka dikatakan, biarlah hidup kita senantiasa kita jaga, sekalipun ada godaan untuk membalaskan yang jahat atau berbuat jahat kepada orang lain. Mari jaga hatimu tetap kudus di hadapan Tuhan. Jaga dirimu, jaga keluargamu, dan jaga anak-anakmu berperilaku hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan dan saatnya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan datang, Dia akan berkata, mari anakku, bahwa waktumu sudah selesai. Di dunia ini kita akan berkata, ini aku Tuhan, siap untuk Tuhan panggil.
dan biarlah Tuhan dapati aku tetap setia dan hidup kudus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami supaya berperilaku hidup kudus, menjauhkan diri kami dari segala yang ditawarkan dunia ini, membalaskan yang jahat dengan yang jahat, atau berperilaku jahat jikalau ada kesempatan. Jauhkanlah itu daripada kami Tuhan, tetapi biarlah kami tetap berlaku hidup kudus dan Tuhan dapati kami tak bercacat di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ketika rayuan godaan si iblis mau mendera kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenangkan jiwa kami, supaya kami tidak kehilangan arah dan tujuan hidup kami hanya pasti kepadamu saja dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berkati seluruh umat-Mu ini dalam setiap kehidupan mereka, menangkan mereka Tuhan dalam setiap pergumulan dan dalam setiap penderitaan hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.